Sejarah perkutut Jawa yang berkembang di masyarakat itu di daerah sini di Yogyakarta khususnya itu terkenal dengan perkutut Jokomang. Perkutut Jokomangu itu erat kaitannya dengan Ki Ageng Paker, yaitu Paker itu terletak di daerah Bambang Lipuro, Bantul. Nah, perkutut Jokomangu itu mempunyai makna tersendiri di dalam masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta, karena para leluhur kita senantiasa bersemangat untuk nguri-uri kebudayaan yang ada selama ini. Mulai dari era Majapahit yang berkembang, kemudian mitos tersebut berkembang di masyarakat Mataram hingga saat ini masih dipercayai oleh beberapa masyarakat Jawa. Perkembangan perkutut Jawa sendiri baik di Yogyakarta maupun di kota-kota sekitar Yogyakarta itu pada awalnya masyarakat gemar atau senang dengan perkutut yang gayer, bunyi terus menerus, kemudian dilombakan siapa yang paling sering bunyi nanti yang akan menang. Cuman bagi masyarakat Jawa pada khususnya itu kita sudah mempunyai sistem penilaian Pakem Mataram yang dikembangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nah, pada waktu itu perkembangan yang ada itu tidak hanya sekedar perkutut yang bunyi terus menerus, sering bunyi kemudian dimenangkan, enggak. Cuman ada irama yang enak untuk didengarkan. Nah, kemudian irama tersebut yang saat ini kita kembangkan, kemudian kita gali kembali dan kita sosialisasikan ke masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui bagaimana perkutut yang bagus, perkutut yang baik, perkutut yang enak untuk didengarkan. Tidak hanya sering bunyi atau tidak hanya gayer, tetapi mempunyai keunikan-keunikan dari segi iramanya, dari segi suaranya, keindahannya. Perbedaan perkutut Pakem Mataram dengan perkutut Klowongan itu terletak pada ujungnya. Jadi untuk Pakem Mataram itu tanduknya 4, tutukannya bisa 4, yaitu hur, ketekuk, itu Pakem Mataram. Sedangkan untuk perkutut Klowongan itu banyak ujungnya, kokoknya banyak, hur, ketekuk, kuk, 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 kuk. Nah, seperti itu termasuk dalam Klowongan. Kenapa kita memunculkan dari Juru Pitung memunculkan irama Klowongan? Karena saat ini burung-burung yang ada itu banyak sekali yang relatif belum dewasa, kemudian banyak yang masih belum nibake, belum genep seperti itu, sehingga kita dari Juru Pitung memunculkan irama Klowongan. Sebenarnya irama Klowongan sendiri sudah ada sejak dulu, cuman masyarakat belum terlalu mengenal secara luas. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah irama Klowongan, irama Mataraman, kemudian irama Ceklekan. Seperti itu. Nah, kalau irama Ceklekan itu jadi begini sejarahnya. Pertama fase burung itu kebanyakan adalah burung-burung yang Klowongan terlebih dahulu. Misalnya burung yang belum dewasa itu banyak hur, ketekuk, kuk, 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 kuk.
hur ketekuk kukuk. Nanti lama kelamaan dia akan nibake, dia akan dawah di ujungnya itu menjadi hur ketekuk. Nah itu dari kelowongan dia sudah berubah menjadi metaraman. Kemudian ketika burung itu kebablasan, itu malah hur ketepek, hur ketepek. Nah kuknya itu dia hilang. Ketika kuknya itu hilang, itu disebut sebagai burung ceklekan atau nyeklek atau patah di ujungnya. Itu disebut dengan ceklekan. Itu yang sebaiknya atau banyak masyarakat sini yang menghindari burung-burung seperti itu karena tidak genep. Bukan tidak indah, cuman tidak genep seperti itu. Untuk membahas dasar suara ini yang paling susah sebenarnya. Cuman yang di masyarakat berkembang itu ada 3 dasar suara: kandel, garing, dan bening. Itu merupakan dasar suara perkutut yang sudah dewasa. Lalu bagaimana dengan perkutut yang belum dewasa? Atau bagaimana dengan burung perkutut yang masih piye seperti itu? Itu ada dasar suara, sebutan-sebutan dasar suara untuk perkutut-perkutut seperti itu ada 3 juga. Itu ada, yang pertama ada mendat, ada minjal, kemudian ada salib. Kalau mendat itu dasar suara yang seperti hampir ada tekanan, kemudian nanti ketika dia dewasa menjadi tebal suaranya. Itu mendat. Kalau minjal itu suara, kalau empu zaman dulu, empu perkutut itu menyebutnya kemerisik seperti grenjeng rokok. Suaranya seperti itu. Kalau sekarang istilahnya adalah suara-suara perkutut yang kristal. Suara kristal itu yang sering dan banyak sekali di lapangan kita dengarkan ketika kongkus. Kemudian ada lagi suara perkutut salit. Salit itu artinya adalah istilahnya dalam keseharian kita itu adalah noklak atau nyeklak atau ngelak, itu salit. Nah, burung-burung yang noklak, klak 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 klak, banyak yang seperti itu juga di lapangan. Itu masih masuk ke dalam kriteria burung yang istilahnya belum mapan secara dasar suaranya, masih bisa berubah-ubah. Cuman nanti dari mendat, minjal, dan salit tersebut bisa berubah menjadi kandel, garing, dan bening. Seiring berjalannya waktu, suatu saat dasar suara itu akan semakin lama semakin menjadi kempel, kuwung, dan temawung. Nah itu yang jarang sekali kita dengar dalam istilah-istilah perkutut pada saat ini. Nah, kita di Juru Pitung mencoba kembali untuk menggunakan sistem itu dan menerapkan ke dalam pakem penilaian kita, ya, sehingga kita bisa mengakomodir burung-burung yang belum dewasa, kemudian burung-burung yang sudah dewasa, atau burung-burung yang sudah mapan. Lomba-lomba perkutut di wilayah Yogyakarta pada khususnya itu masyarakat luas dapat mengerti dan memahami perbedaan antara irama pakem mataram, kemudian irama lowongan, irama ceklekan, supaya nanti masyarakat dapat membedakan mana yang baik untuk kedepannya. Nah, harapan lain dari saya itu semoga saja teman-teman di luar sana yang ingin mengadakan lomba tidak hanya sekedar mencari keuntungan, cuman bisa menerapkan sistem penilaian yang sudah baku dan yang sudah ada sejak zaman dulu. Karena kita bersama-sama semangat untuk uri-uri kebudayaan.